Halo, salam berfilosofi. Bertemu lagi dengan saya di episode ke-6 ya. Kayaknya sih, kalau nggak salah ya episode ke-6 ya. Jadi pada episode ini kita akan mengupas, kita akan menyelami, kita akan memahami tentang seni dan sains ya. Jadi seni dan sains ini adalah dua hal yang sering dianggap sifatnya sifat dari dua hal ini berbenturan atau saling bertolak belakang gitu ya. Maka pada bagian ini kita akan mengupas tuntas sebenarnya bagaimana kondisi benturan antara seni dan juga sains ini. Nah, terlebih dahulu tentu kita akan memahami secara sepihak dulu ya dari unsur seni gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa seni itu aspek yang ada di dalamnya itu tentu yang pertama adalah keindahan gitu kan. Jadi seni itu bergerak pada dimensi keindahan gitu, mengutamakan keindahan. Atau mungkin Anda ketika mendengar kata seni, mungkin yang terbenak di bayangan Anda juga bermacam-macam. Bisa jadi mungkin Anda terbayang sebuah tarian daerah yang bagus, kemudian terbayang sebuah lagu, atau terbayang sebuah lukisan yang bagus dan sebagainya lah. Tetapi yang jelas seni ini sifatnya estetika gitu kan. Seni ini memiliki sifat yang estetika atau mengutamakan suatu faktor keindahan gitu, keindahan. Nah, ini secara umum ya, tetapi kalau kita lihat secara khusus lagi, secara lebih dalam lagi, bahwa sebuah seni itu sebenarnya tidak sekedar soal keindahan atau estetika ya. Tapi kalau kita lihat misalnya ya, kita ambil contoh misalnya saya menggambar sesuatu misalnya di sini. Apa ini? Anda bisa merepresentasikan masing-masing dengan berbeda-beda ya. Misalkan ini adalah sebuah kayu ya, sebatang kayu, anggap saja lah sebatang kayu misalnya. Sebatang kayu ini tidak memiliki nilai apapun tuh kan. Ya cuma sekedar sebatang kayu gitu kan. Tidak memiliki nilai khusus gitu. Tetapi melalui sebuah aktivitas seni, sebatang kayu ini bisa bernilai gitu. Dalam artian bisa bernilai. Kita ambil contoh misalnya ketika sebatang kayu ini kemudian dijadikan kursi misalnya, atau menjadi meja gitu kan. Jadi meja atau menjadi pintu. Nah, tentu sebatang kayu yang awalnya tidak memiliki nilai ini menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, ini adalah konsep dari seni gitu kan, dimana seni itu membuat sesuatu yang pada semulanya tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai. Ini kalau kita dalami lebih jauh bagaimana sebuah seni itu bekerja sebenarnya. Atau kalau kita lihat misalnya ini apa? Misalnya ini adalah sebuah benang gitu ya. Benang tentu tidak memiliki nilai apapun, ya sekedar benang gitu kan. Tetapi melalui sebuah proses aktivitas seni, sebuah benang bisa menciptakan baju atau topi mungkin, atau segala jenis lah sesuatu yang bisa dibuat dari benang gitu kan. Dan tentunya ini memiliki sebuah nilai, baik nilai estetika maupun nilai fungsi gitu kan. Jadi artinya seni itu tidak hanya sekedar membuat sesuatu yang berdasarkan estetika, tetapi lebih dari itu, bagaimana membuat sesuatu yang pada semulanya tidak memiliki nilai atau sesuatu yang pada awalnya kita anggap hal yang biasa itu menjadi sesuatu yang kita anggap ada nilainya gitu. Atau misalnya kita telusuri lebih dalam, tentu karakter dari seni dan juga sains ini sangat berbeda jauh gitu. Nah, sebelum mengarah ke sana, di pendidikan di Indonesia ini
ada yang disebut seni budaya gitu ya. Kalau kita ingat dulu waktu zaman sekolah, mungkin saya nggak tahu ya apakah sekarang namanya masih seni budaya, tapi kayak sepertinya masih seni budaya. Ada mata pelajaran seni budaya gitu. Nah, kita tuh sering kontradiktif tuh antara seni dan juga budaya. Kita sering tertukar pandangan, tertukar definisi antara seni dan budaya. Padahal seni dan budaya ini dua hal yang pada dasarnya sifatnya itu sangat berbeda gitu kan. Maka kalau kita telusuri, misalnya seni adalah suatu aktivitas untuk memberikan nilai tambah kepada sesuatu ya, kepada sesuatu yang pada awalnya tidak bernilai, seperti contoh tadi kayu menjadi kursi, menjadi lemari, menjadi sesuatu yang bernilai, kemudian benang menjadi baju dan sebagainya lah. Itu adalah salah satu contoh bentuk-bentuk seni gitu kan. Tetapi kalau kita lihat budaya itu sebenarnya lebih kepada suatu nilai-nilai yang sudah bertahan di masyarakat secara lama gitu, dan dilakukan secara berulang kali gitu kan. Misalnya kalau kita melihat budaya yang ada di masyarakat Indonesia itu mungkin lekat dengan budaya sopan santun ya. Ya, sopan santun itu adalah salah satu jenis budaya, salah satu bentuk budaya di masyarakat yang dianggap harus dilestarikan gitu, harus tetap dibudayakan gitu. Nah, tentu kalau kita pandang dari segi definisinya sendiri, seni dan budaya ini dua hal yang sangat berbeda gitu. Tetapi kita sering menganggap seni dan budaya ini adalah suatu bentuk suatu bentuk kesatuan gitu. Atau kalau kita misalnya ingin mencari sebuah persoalan lagi, misalnya tari daerah gitu. Tari daerah itu masuk ke dalam suatu seni atau budaya sebenarnya. Ya tentu dari segi kontennya atau dari segi proses terbentuknya tari daerah ini melalui sebuah proses budaya gitu kan, sebuah proses budaya di mana berkembang di masyarakat, di mana tari daerah ini tentu pada awalnya berkembang di masyarakat lingkup kecil, kemudian semakin meluas dan sebagainya gitu. Tetapi materi yang ada di dalam sebuah tarian daerah itulah yang disebut dengan seni. Misalnya materi tentang gerakannya atau materi tentang musik untuk mengiringi tari daerah ini, atau materi tentang kostum dari sebuah tarian daerah. Nah, itulah yang disebut seninya gitu. Tetapi aktivitas atau proses berkembangnya sebuah tarian daerah itu dikategorikan sebagai sebuah budaya gitu. Jadi di dalam tari daerah itu mengandung unsur seni sekaligus mengandung unsur budaya juga gitu kan. Maka dari itu seni dan budaya itu sering sekali dikaitkan gitu. Padahal secara mendasar dua hal ini berbeda gitu. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana suatu hal yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari ternyata mencangkup seni sekaligus juga di dalamnya ada unsur budayanya gitu. Seperti contoh tarian daerah tadi gitu kan. Nah, maka yang menjadi sebuah pertanyaan adalah apakah benar menggunakan diksi seni budaya ini gitu kan. Kalau kita pahami kalimat seni budaya itu kan berarti kan seni untuk melakukan suatu aktivitas budaya kan gitu kan. Sedangkan aktivitas budaya itu sangat beragam, termasuk sopan santun, termasuk etika, termasuk kebiasaan sehari-hari dan sebagainya gitu kan. Artinya mungkin kalimat yang paling tepat sebenarnya bisa diberikan jeda antara seni dan budaya kan, untuk pemisahnya, misalnya seni, budaya,
atau yang lebih tepat misalnya adalah budaya seni. Karena di dalam pelajaran seni budaya yang ada di sekolah itu kan pada intinya mereka mempelajari tentang seni kan. Artinya akan lebih tepat jika kalimat atau nama dari materi itu adalah budaya seni, yaitu budaya untuk berseni gitu kan. Bukan seni untuk berbudaya. Kalau seni berbudaya itu budaya sendiri tuh kan sifatnya masih luas. Bukan sekedar budaya yang dimaksud itu seperti misalnya mengenal tarian atau membuat lukisan dan sebagainya gitu kan. Tetapi kalau budaya untuk berseni, membudayakan seni, ini berarti fokusnya ada pada seninya ini gitu kan. Yaitu karena sudah menjadi suatu karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, ya tidak kita permasalahkan lah. Tetapi walaupun memang pada dasarnya terjadi kesalahan definisi di situ, terjadi kesalahan struktur kata di situ. Oke, kita akan kembali ke tentang seni dan juga sains itu kan. Seni dan juga sains. Kenapa seni dan sains ini berbenturan gitu? Saling berlawanan gitu kan. Karena memang sifat dasar mereka antara seni dan sains itu sifat dasarnya sangat berbeda gitu. Kalau seni itu sifat dasarnya kan melalui sebuah rasa, dimensi rasa ya. Seni itu menekankan pada dimensi rasa, sedangkan sains itu menekankan pada dimensi akal gitu. Jadi seni itu dimensi dari sebuah seni itu rasa. Artinya suatu seni itu tidak bisa dinilai atau diukur dengan skala ukuran tertentu, dengan angka tertentu. Sedangkan sains itu bisa dinilai, bisa diukur, bisa diuji dengan skala ukuran tertentu karena sifatnya empiris, melalui proses pengamatan, observasi yang terukur dengan pasti gitu, terukur dengan jelas. Sedangkan seni ini sifatnya abstrak, itu sifatnya sangat luas dan tidak terbatas pada nilai-nilai atau angka-angka tertentu gitu kan. Nah, maka dari itu sifat dasar dari dua hal ini pun sudah sangat berbeda gitu kan. Maka dari itu memang pada dasarnya seni dan sains tidak pernah bisa kita satukan gitu. Mereka berjalan dengan jalannya masing-masing, dengan karakteristiknya masing-masing gitu kan. Kalau kita bahas seni misalnya ya. Seni terlebih dahulu nih ya. Saya akan menampilkan satu contoh gambar ya. Ya, ini adalah gambarnya. Kemudian apa yang terpikirkan di benak Anda ketika melihat gambar ini gitu kan? Atau apa yang bisa Anda analisis dari gambar ini? Ya, tentu yang pertama, di dalam gambar ini ada sebuah pemandangan langit pada malam hari, di mana di situ ada bintang-bintang, kemudian ada bayangan rumah seperti rumah gitu, kemudian ada bayangan apalagi di situ tiang listrik dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sebuah gambar tadi? Itu gambar itu adalah salah satu jenis karya seni yang dikategorikan pada seni rupa gitu kan. Lukisan itu adalah salah satu contoh karya seni. Nah, melalui gambar tadi dapat kita simpulkan bahwa sebuah seni itu juga memiliki sifat yang universal gitu. Artinya bahasa yang digunakan seni itu bukan bahasa seperti bahasa yang digunakan oleh manusia sehari-hari, bukan bahasa linguistik, bukan bahasa verbal seperti yang digunakan oleh manusia, melainkan bahasa seni itu sendiri. Dan bahasa seni itu sendiri bisa dipahami oleh semua orang tanpa memandang latar belakang suku, latar belakang agama, latar belakang daerah dan sebagainya lah. Saya yakin ketika melihat gambar tadi, tidak peduli latar belakang Anda, mau Anda orang Sunda, apakah Anda orang Madura, apakah Anda orang Bali, apakah Anda orang Amerika, pasti ya kita sama-sama tahu bahwa lukisan ini
kontennya adalah gambar langit malam, kemudian ada bintang-bintang, ada rumah dan sebagainya lah gitu. Nah, itu adalah salah satu keunggulan seni, di mana seni ini bisa menyampaikan sebuah pesan kepada banyak orang dengan bahasa seni gitu. Artinya semua orang bisa memahami seni tanpa melalui proses terjemahan gitu kan, karena memang seni menggunakan bahasanya sendiri. Dan kita pun sebagai penikmat seni itu bisa merepresentasikan atau bisa menilai sebuah seni itu sesuai dengan apa yang kita bayangkan sendiri gitu. Misalnya ketika saya melihat gambar tadi, saya nilai, gambarnya ternyata nggak bagus-bagus banget kok misalnya. Terus ada orang yang bagus banget kok gambarnya, itu sangat realistis dan sebagainya, mungkin. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana seni itu sangat fleksibel gitu kan. Bisa dinilai oleh setiap orang dengan pandangan masing-masing gitu. Tidak terpaku pada suatu ketentuan gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sains itu, tentu sains ini sifatnya ya konkret gitu. Sains ini berusaha menyampaikan segala sesuatu yang bentuknya abstrak, yang bentuknya tidak jelas, yang bentuk pada awalnya itu tidak tergambarkan. Itu sains berusaha menggambarkan hal itu menjadi dalam bentuk konkret yang seringkas-ringkasnya gitu. Misalnya kita kan tidak pernah tahu bentuk oksigen itu seperti apa sebenarnya. Bentuk oksigen yang kita hirup sehari-hari itu seperti apa, kan kita tidak bisa tahu bentuknya. Walaupun secara fisik bisa kita rasakan. Secara fisik bisa kita rasakan keberadaannya. Atau udara nih misalnya, kita bisa merasakan keberadaannya, tetapi kita tidak bisa melihat bagaimana sebenarnya bentuk. Dan sains itu berusaha mendeskripsikan bentuk dari sesuatu yang bentuknya tidak jelas itu menjadi konkret, menjadi nyata gitu. Kalau misalnya kita lihat dari sisi sains kan merumuskan bahwa oksigen itu dituliskan dalam rumus O2, ya kan? O2, oksigen O2. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa sains itu berusaha mendeskripsikan segala sesuatu yang bentuknya tidak kita ketahui, tapi bisa dideskripsikan dalam bentuk yang singkat. Nah, seperti ini. Sains mendeskripsikan oksigen yang sangat abstrak ini menjadi satu bentuk yang konkret, yaitu O2 gitu kan. Nah, ini adalah salah satu contoh saja gitu. Berbeda sifat dengan yang ada di sisi seni gitu. Misalnya dalam kasus yang sama tentang udara gitu. Tentang udara. Di sisi sains atau oksigen lah, udara atau oksigen ya. Di sisi sains mengatakan bahwa udara atau oksigen yang kita hirup itu mereka rumuskan, mereka tuliskan, mereka gambarkan dalam bentuk O2 gitu. Tetapi seni lebih kompleks daripada sekedar O2. Seni itu lebih rumit. Penggambaran seni tentang udara itu lebih rumit daripada sekedar seperti yang digambarkan oleh sains ini, O2 ini gitu kan. Seni menggambarkannya dengan lebih rumit, dengan lebih kompleks gitu. Nah, karena seni ini menggambarkan sesuatu yang abstrak itu menjadi semakin abstrak gitu kan. Membuat sesuatu yang pada awalnya tidak terbayangkan itu menjadi sesuatu yang lebih tidak terbayangkan. Maka karakter seni ini sangat mendalam gitu. Dalam artian seni dalam memandang sebuah udara itu ya tidak sesederhana sains dalam memandang udara atau oksigen gitu kan. Misalnya seni sastra, kita ambil dari seni sastra. Seni sastra itu berarti ya prosa, puisi dan sebagainya lah. Misalnya ada sebuah puisi yang membahas tentang udara gitu ya. Misalnya ada sebuah puisi yang kalimatnya seperti ini. Di pagi yang cerah ini, aku terbangun dan menghirup udara yang sangat segar, terasa masuk ke sumsum tulangku dan menenangkan hatiku.
Nah, dari puisi ini dapat kita bayangkan bahwa udara itu ternyata bisa masuk ke sumsum tulang. Udara itu ternyata bisa menyejukkan hati ya. Terus bagaimana itu? Bagaimana bisa terjadi gitu kan? Udara bisa menyejukkan hati itu bagaimana prosesnya gitu kan? Nah, ini yang nggak bisa dijelaskan oleh sains, karena sains terbatas mendefinisikan oksigen ya sekedar O2 gitu kan. Tetapi seni lebih luas daripada itu, lebih dalam gitu, bahwa ternyata udara itu bisa menyejukkan hati, bisa masuk ke sumsum tulang, bisa menenangkan pikiran dan sebagainya lah gitu. Nah, maka dari itu juga salah satu yang paling membedakan antara seni dan juga sains ini adalah sifatnya, yang mana seni ini cenderung dalam gitu ya, sedangkan sains ini cenderung dangkal gitu. Dalam artian segala sesuatu yang ada di sains itu semuanya diperjelas dengan sangat jelas gitu. Terus bahkan sesuatu yang sudah jelas itu pun semakin diperjelas gitu oleh sains. Misalnya ruangan kamar gitu, ya ini sudah terlihat jelas kan ada ruangan kamar, tetapi oleh sains semakin diperjelas. Misalnya ada bangun yang namanya bangun persegi gitu, rumus kelilingnya sekian, rumus luasnya dan sekian. Kemudian ada kategori lagi bangun-bangun yang lainnya gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh sains bagaimana dia semakin mempersempit sebuah definisi atau sebuah kenyataan gitu, dimana sesuatu yang jelas pun menjadi semakin jelas. Tetapi seni itu kadang membuat sesuatu yang pada awalnya jelas justru semakin ambigu atau semakin tidak menentu apa maksudnya gitu kan. Misalnya ada sebuah seni tentang gambar abstrak gitu kan. Mungkin Anda pernah lihat gambar abstrak, gambar yang kotak-kotak, kita tidak pernah tahu apa maksudnya itu kan. Tetapi intinya itulah, seni berusaha menyampaikan segala sesuatu yang sangat dalam, bahkan kadang sulit untuk kita pahami kalau kita melihatnya secara sebelah mata gitu, secara sekilas gitu. Maka dari itu seni ini sifatnya dalam, sangat dalam. Sedangkan sains sifatnya dangkal. Semua hal yang ada di sains itu sangat jelas gitu sifatnya. Sedangkan seni tidak. Seni itu semakin abstrak saja, semakin nggak menentu aja gitu kan. Nah, maka dari dua sifat perbedaan antara seni dan juga sains tadi, ada beberapa hal yang ada di sisi seni. Atau gini, misalnya kita pakai suatu kasus misalnya tentang Tuhan gitu kan. Wow, Tuhan. Sains sangat kesulitan untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan bagaimana konsep adanya Tuhan gitu. Karena memang sains itu berusaha menjelaskan segala sesuatu dengan sangat nyata gitu. Sedangkan Tuhan ini kalau kita amati, tentu ya tidak bersifat nyata gitu kan. Kita tidak pernah bisa mengamati Tuhan itu seperti apa sebenarnya, karena secara fisik pun kita tidak bisa merasakan, kemudian secara visual pun kita juga tidak bisa melihat gitu. Berbeda dengan udara, walaupun udara itu secara visual tidak terlihat, tetapi secara fisik kan dapat kita rasakan. Tapi Tuhan ini secara visual tidak bisa kita lihat, secara fisik juga tidak bisa kita rasakan. Kalau dilihat dari gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang mengindikasikan adanya Tuhan pun, itu juga tidak pernah ada gitu. Artinya sains sangat terbatas untuk memahami Tuhan gitu. Tapi berbeda dengan seni gitu, karena seni itu nih sifatnya mendalam. Seni bisa mendeskripsikan Tuhan itu dengan luar biasa beraneka ragamnya gitu. Misalnya kita lihat ada sebuah film, misalnya film religi
atau film yang mengisahkan tentang perjalanan spiritual seseorang, itu kan ketika kita melihat film itu kan jadi kayak terbawa, oh kita seolah-olah kita juga mengetahui Tuhan itu seperti apa gitu. Padahal ini adalah sesuatu yang tidak konkret gitu, tapi melalui sebuah seni itu seni bisa mendeskripsikan bagaimana sebenarnya hubungan manusia dengan Tuhan, lalu bagaimana cara kita merasakan adanya Tuhan, misalnya seperti itu, atau melalui sebuah karya sastra puisi misalnya, atau melalui sebuah lagu. Nah, bisa juga melalui sebuah lagu, karena banyak juga lagu-lagu yang bergenre religi kan. Ketika kita mendengar lagu yang bergenre religi, kemudian ada rasa takut dosa, ada rasa takut melakukan perbuatan maksiat, ada rasa takut, ada rasa percaya kepada entitas yang disebut Tuhan dan sebagainya lah. Nah, ini adalah salah satu contoh hal yang tidak bisa dideskripsikan oleh sains, tetapi bisa dijelaskan oleh seni. Nah, itu adalah salah satu keunggulan seni yang tidak dimiliki oleh sains gitu. Nah, itu hanya salah satu contoh saja. Kita tidak membahas satu agama tertentu loh ya. Kita membahas konsep Tuhan secara umum, secara general gitu kan. Nah, kemudian atas perbedaan itu, maka seni dan sains ini memang berjalan dengan sendiri-sendiri gitu. Artinya seni memiliki perkembangannya sendiri, terlebih sains juga memiliki perkembangannya sendiri. Dan kita tidak boleh menutup mata juga bahwa dua hal ini memiliki peranan masing-masing dalam kehidupan kita. Bukan berarti seni itu lebih unggul atau sains lebih unggul. Bukan berarti seni itu juga lebih tidak unggul dan sebagainya lah. Tetapi dua hal ini adalah aspek yang sangat penting di dalam hidup kita, dan juga mereka berjalan masing-masing. Kita juga bisa menikmatinya dengan cara masing-masing. Kita bisa menikmati sains, kita juga bisa menikmati seni. Kita bisa membuat sebuah karya yang berdasarkan sains, kita juga bisa membuat sebuah karya yang berdasarkan seni gitu. Atau kita juga kadang bisa menggabungkan di antara keduanya gitu. Berbicara soal penggabungan antara seni dan juga sains, saya pernah punya pengalaman secara pribadi bagaimana saya menemukan ternyata seni dan juga sains ini dalam suatu kondisi bisa juga mereka bersatu gitu ya. Ternyata mereka juga bisa bersatu walaupun secara tidak langsung gitu kan. Jadi saya pernah punya pengalaman bagaimana saya melihat seni dan sains ini seperti tergabung menjadi satu entitas gitu. Padahal ya mungkin bergabung tetapi secara tidak langsung gitu ya. Bergabung tetapi secara tidak langsung. Tetapi itu cukup menakjubkan gitu. Jadi pada suatu ketika itu bapak saya itu membuat sebuah rangkaian listrik ya, rangkaian saklar listrik mungkin ya, kalau mungkin biasa disebut MCB ya, saya kurang paham juga soal listrikan, mungkin disebut sebagai MCB gitu kan ya. Intinya kurang lebih gambarnya seperti inilah, ini kayak ada alat-alatnya gitu, kemudian ya alat-alat seperti itulah, kemudian ada kabel-kabelnya gitu kan, ada kabel-kabelnya. Ya, saya kurang paham juga sebenarnya rangkaian kabelnya yang benar itu seperti apa. Tetapi waktu itu yang saya lihat, bapak saya ini merangkai MCB ini dengan sangat rapi gitu, dan terlihat ini juga mengandung unsur seni ternyata ya. Selain di satu sisi juga tentu mengandung unsur sains atau ya kelistrikan lah katakanlah ya. Kelistrikan itu kan juga masuk ke dalam sains gitu. Tapi satu sisi juga ada seninya, di mana membuat sebuah rangkaian listrik yang rapi itu kan membutuhkan suatu jiwa seni gitu, membutuhkan suatu aktivitas seni gitu, nggak sembarangan gitu kan. Itu kan bisa saja misalnya kalau membuat rangkaian listrik ya udah
kabul gitu. Tapi kan tidak memiliki nilai seni pada akhirnya, tingkat kerapiannya pun ya tidak ada gitu kan. Tetapi kalau dibalut dengan suatu seni itu kan menjadi sesuatu yang indah dan menarik gitu, mengandung unsur estetika tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana sains dan juga seni itu ternyata bisa tergabung, walaupun tergabungnya ya tidak secara langsung gitu kan. Tetap saja sains dan seninya berjalan dengan masing-masing. Sainsnya ya listrik yang ada di sini, kemudian bagaimana kerja mesin-mesin yang ada di sini, itu sainsnya. Tetapi proses untuk membuat kabel-kabel ini terlihat rapi, terlihat menarik dan sebagainya, itu seninya di situ. Ya, tetapi setidaknya itu adalah salah satu contoh di mana seni dan juga sains bisa berada di satu tempat yang sama, tidak selalu terpisah. Seni dan sains juga berkembang dengan kondisi masing-masing, dengan keunggulan masing-masing, dengan kebermanfaatannya masing-masing. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada video ini. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil. Ya, tetap berfilosofi, tetap berseni, dan tetap berpengetahuan. Terima kasih.